Perkenalkan, saya Leonard Nenggolan dengan NIM 22703 dari kelas Sarjana Manajemen Kehutanan angkatan 2021-2022 dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stikre Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang remote sensing. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu remote sensing. Remote sensing atau pengendaraan jauh adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Nah, dari gambar ini kita mengetahui beberapa komponen-komponen pengendaraan jauh. Yang pertama, ada sumber tenaga. Sumber tenaga dalam pengendaraan jauh berkaitan dengan objek yang memantulkan tenaga. Sumber tenaga fungsinya agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Tenaga yang digunakan adalah tenaga elektromagnetik, dengan sumber utamanya adalah matahari. Yang kedua, ada atmosfer. Atmosfer mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang yang bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Kemudian, yang ketiga, ada objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah, sedangkan objek yang pantulan atau pancarnya sedikit akan tampak gelap. Di sini objeknya bisa kita lihat ya, ini ada pohon, rumput, dan sebagainya. Yang kemudian ada sensor. Sensor ini berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemudian kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan resolusi spasial. Kemudian ada wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja atau penginderaan jarak jauh berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pantulannya di angkasa. Kalau kita bisa lihat, di sini satelit adalah wahananya. Kemudian berikutnya perkembangan remote sensing. Perkembangan remote sensing. Perkembangan penginderaan jauh ini semakin cepat seiring dengan kemajuan teknologi dirgantara. Sebelumnya, penginderaan jauh lebih banyak menggunakan pesawat udara dan balon udara dalam perekaman data permukaan bumi. Tadi kalau digambar contohnya adalah satelit. Kalau dulu orang menggunakan pesawat udara dan balon udara untuk menggunakan penginderaan jarak jauh. Tetapi seiring dengan perkembangan penerbangan antariksa dan penggunaan satelit untuk berbagai kepentingan termasuk di dalamnya perekaman permukaan bumi, maka penginderaan jauh tumbuh berkembang semakin cepat. Kemudian, apa saja sih manfaat remote sensing? Yang pertama, remote sensing dapat mengidentifikasi penutupan lahan atau land cover. Yang kedua, dapat mengidentifikasi dan memonitoring pola perubahan lahan. Yang ketiga, dapat manajemen dan perencanaan wilayah. Yang keempat, dapat manajemen sumber daya hutan. Kemudian, dapat mengeksplorasi mineral. Kemudian, pertanian dan perkebunan. Kemudian, manajemen sumber daya air dan sumber daya. Berikut adalah contoh atau pengaplikasian penginderaan jarak jauh atau remote sensing yang bersumberkan dari matahari dan dipantulkan kepada objek dan ditangkap oleh wahana, yaitu satelit. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Leonard Nenggolan mengucapkan sekian dan terima kasih.